Kabupaten Berau, Provinsi Papua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan materi tentang vektor. Nah, materi ini dipelajari di bab 2 untuk siswa SMA MA kelas 10 semester 1. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Mari kita diskusikan ya. Mbah bersepeda dari rumah menuju sawah sejauh 100 meter ke utara. Kemudian, Mbah belok ke barat sejauh 30 meter. Dan akhirnya, Mbah tiba di sawah setelah menempuh jarak 35 meter ke barat daya. Katakanlah lintasan gerak Mbah dari rumah menuju sawahnya. Nah, kira-kira kalian bisa menggambar nggak gerak Mbah tersebut? Tapi sebelum kita mempelajari vektor lebih jauh, terlebih dahulu mari kita simak tujuan pembelajaran dari materi vektor ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran dari materi pokok vektor adalah peserta didik diharapkan mampu menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan. Nah, materi apa saja sih yang kalian akan pelajari di materi pokok vektor ini? Yang pertama adalah notasi vektor, yang kedua adalah vektor, yang ketiga adalah vektor satuan, yang keempat adalah perkalian vektor. Mari kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Untuk notasi vektor, ada 3 gambar. Yang pertama adalah vektor OA. O adalah titik sebagai pangkal, dan A adalah ujung sebagai arah. Nah, pada gambar 2 menggambar vektor perpindahan dengan menggunakan diagram vektor. Gambar 2A, vektor AB, yaitu dari titik A menuju ke titik B sejauh 1 cm ke arah kiri. Sedangkan pada vektor CD, dari titik C ke titik D sejauh 5 cm ke arah kanan. Nah, pada gambar yang ketiga, vektor A dan vektor B sama. Sedangkan vektor C dan vektor D tidak sama. Nah, kalian kira-kira tahu nggak kenapa vektor A dan vektor B sama? Karena kalian lihat di sini ada sudut apitnya yang sama, yaitu sebesar 45 derajat. Sedangkan arah vektor A dan vektor D juga searah. Sedangkan pada vektor C dan vektor D tidak sama, yaitu arahnya pun tidak sama, besar sudutnya pun juga tidak sama, sehingga vektor C dan vektor D dinyatakan tidak sama. Nah, untuk pembahasan materi vektor, di sini ada penjumlahan dan pengurangan vektor. Hasil penjumlahan ataupun hasil pengurangan dari vektor atau lebih disebut dengan resultan vektor. Pertama adalah kita menggambar penjumlahan vektor. Ada penggambaran penjumlahan vektor, ada 3 metode, yaitu yang pertama metode jajar jenjang, yang kedua adalah metode segitiga, dan yang ketiga adalah metode poligon. Untuk metode jajar jenjang, caranya melukiskannya adalah sebagai berikut. Dan untuk metode segitiga, cara melukiskannya adalah sebagai berikut. Sedangkan yang ketiga adalah metode poligon. Tahap-tahap dalam menentukan resultan vektor dengan metode poligon adalah: yang pertama, lukislah vektor F1 dengan titik tangkap di titik O. Yang kedua, lukislah vektor F2 dengan titik tangkap di ujung vektor F1. Yang ketiga, lukislah vektor F3 dengan titik tangkap di ujung vektor F2. Yang keempat, hubungkan titik tangkap titik O dengan ujung vektor F3. Yang kelima, lukisan garis penghubung antara titik tangkap O dan ujung vektor F3 merupakan vektor resultan F1, F2, dan F3, atau dapat dituliskan R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Nah, bagaimana menggambar pengurangan vektor? Sebelum kalian menggambar pengurangan vektor, mari kita simak dulu bukti karakter ya. Penerapan konsep penjumlahan vektor dapat diaplikasikan dalam atlet pemanah. Jadi, ketika anak panah dari busurnya ditarik, maka anak panah tersebut merupakan penjumlahan vektor gaya tarik tali
dari kedua ujung busur tersebut. Nah, mari kita hitung atau kita gambar pengurangan vektor dari V1 dan V2. Untuk selisih antara dua vektor V1 dan V2 ditulis R sama dengan V1 min V2. Sama dengan menentukan jumlah antara vektor V1 dengan vektor min V2 atau dituliskan R sama dengan V1 plus min V2. Dari gambar di sebelah kiri, dua vektor V1 dan V2 akan dicari selisihnya. Pada gambar yang ke kanan, di sebelah kanan, itu resultan penjumlahan R sama dengan V1 ditambah V2 digambar dengan metode jejar jenjang. Yang ketiga adalah bagaimana menentukan besar resultan vektor. Untuk menentukan besar resultan vektor, ada dua metode yang digunakan. Bisa menggunakan metode grafis, adalah sebagai berikut. Dan yang kedua, bisa menggunakan metode analisis, atau dengan rumus R sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 kali V1 kali V2 dikalikan dengan kosinus alfa. Alfa adalah sudut apit antara V1 dan V2. Dan berikut ada contoh soalnya. Sedangkan, bagaimana cara menentukan arah resultan vektor? Untuk menentukan resultan arah vektor, perhatikan gambar berikut. Sudut yang dibentuk oleh resultan vektor R dan dua vektor V1 dan V2 digunakan untuk menentukan arah vektor resultan menggunakan persamaan sinus. Perhatikan rumus berikut. R per alfa ditambah theta sama dengan V1 per alfa sama dengan V2 per theta. Pada latihan berikut bisa dikerjakan secara mandiri. Nah, setelah itu mari kita simak materi pada vektor satuan. Pada gambar berikut menunjukkan vektor V yang terletak dalam ruang 3 dimensi yang dapat diuraikan komponennya menjadi Vx, Vy, dan Vz. Vektor satuan adalah vektor yang besarnya sama dengan satu satuan. Vektor satuan I sama dengan vektor satuan J sama dengan vektor satuan K sama dengan 1. Vektor V pada gambar dinyatakan dalam vektor satuan sebagai berikut. V sama dengan Vxi ditambah Vyj ditambah Vzk. Oleh karena komponen setiap vektor saling tegak lurus, besar atau panjang vektor V dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat. Perhatikan gambar berikut. Sudut yang dibentuk oleh vektor R terhadap sumbu E dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan. Tangan alfa sama dengan Ry per Rx. Jika sebuah vektor berada dalam bidang x0y, persamaan vektor tersebut dapat dituliskan menjadi R sama dengan Rxy ditambah Ryj. Panjang vektor R dinyatakan dengan besar R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Untuk vektor satuan, cukup sampai di situ. Kita lanjutkan dengan perkalian vektor. Perkalian silang atau cross dari dua buah vektor akan menghasilkan sebuah vektor baru, sehingga perkalian silang dari dua vektor tersebut disebut juga sebagai perkalian vektor. Contohnya, vektor C akan selalu tegak lurus dengan vektor A dan juga tegak lurus dengan vektor B. Perhatikan gambar di atas ya. Jadi dapat dituliskan C sama dengan A cross B. Jadi besar C sama dengan A kalikan B dikalikan dengan sin alfa. Untuk menentukan hasil perkalian silang dua vektor dapat digunakan hasil perkalian vektor-vektor satuan berikut.
sini ada latihan soal. Untuk kegiatan eksplorasi fisika dapat juga ditautkan pada link belajar.kemendikbud.go.id. Nah, kesimpulan dari materi pokok vektor adalah besaran berdasarkan arahnya ditentukan menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Untuk besaran skalar contohnya adalah massa, waktu, suhu yang hanya dihitung besarnya saja. Sedangkan untuk besaran vektor, selain dihitung besarannya, juga dihitung arahnya. Yang pengoperasiannya dapat melalui penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk perkalian terdiri dari perkalian titik, contohnya A dot B sama dengan C, sedangkan pada perkalian silang contohnya A cross B sama dengan C. Nah, untuk vektor satuan terdiri atas vektor satuan pada sumbu X diberi lambang I, vektor satuan pada sumbu Y diberi lambang J, sedangkan vektor satuan pada sumbu Z diberi lambang K. Untuk lebih jauh tentang informasi vektor dapat di belajar.kemendikbud.go.id. Nah, hikmah dari mempelajari materi vektor ini adalah dengan adanya besaran vektor, yaitu salah satunya contoh adalah gravitasi bumi yang menyebabkan semua benda dan makhluk hidup jatuh ke pusat bumi selama berada dalam medan gravitasi bumi. Oleh karena itu, dengan kebesaran Tuhan yang menciptakan alam semesta, kita harus menyadari jika tanpa adanya gaya gravitasi apa yang terjadi. Tentunya, dengan belajar sungguh-sungguh dan menuntut ilmu, Anda dapat menemukan ciptaan Tuhan lainnya. Nah, sekian dari saya, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.